Shalom anak-anak, apa kabar hari ini? Tentunya luar biasa bagi kalian semua ya. Salam sehat, kuat, semangat. Hari ini kita kembali lagi dalam pembelajaran online kita. Di hari ini ketemu dengan Pak Putut kembali. Meskipun hari-hari ini kalian tahu bahwa kita masih dalam masa karantina ya. Tapi itu tidak mengurangi kita untuk tetap semangat dalam belajar. Nah, meskipun saat ini wabah corona sudah sedemikian tambah luas, tambah banyak, tapi kita tetap bersatu hati, kita tetap semangat. Dan yang penting ingat, tetap stay at home ya. Belajar di rumah, jangan lupa hidup bersih, cuci tangan, kemudian makan makanan yang sehat, jaga jarak fisik kalian, dan tentunya satu hal yang penting, tetap tenang dan bahagia, karena itu adalah kunci. Kalau kita tenang, kalau kita bahagia, kita pasti bisa mengalahkan segala macam penyakit, karena kita punya imunitas yang kuat untuk mengalahkan semua penyakit yang ada di sekeliling kita ya. Tetap semangat anak-anak. Kita hari ini mau belajar tentang satu hal. Nah, apa ini? Kita mau belajar tentang tata surya. Tata surya itu apa? Coba kalian lihat di sebelah sini. Ini ada matahari yang begitu besar, ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kemudian ada planet-planet seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Apakah hanya ini tata surya itu? Nah, coba kalian lihat dulu perbandingan besaran dari setiap planet yang ada. Bumi kita di sini, ini kamu lihat kalau di sini dibandingkan dengan matahari yang begitu besar, tapi kita merasa bahwa bumi kita itu sangat luas. Bahkan kita mungkin untuk mengelilingi bumi butuh waktu yang sangat lama. Tapi Tuhan menciptakan begitu banyak ya benda-benda langit yang luar biasa. Nah, jadi tata surya itu adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas bintang. Apa bintangnya? Matahari. Matahari yang merupakan sumber energi yang paling besar ciptaan Tuhan, itu sudah diciptakan bagi kita untuk menerangi kita semua. Dan matahari ini juga disebut bintang. Dan planet-planet yang ada di sekelilingnya ini tertarik oleh gaya gravitasi dari matahari itu. Jadi matahari punya gaya gravitasi yang mampu untuk menarik planet-planet di sekitarnya, di sekelilingnya. Nah, ternyata di dalam tata surya kita itu tidak hanya terdiri dari matahari, planet, ternyata ada juga satelit. Nah, nanti kita akan belajar satelit itu apa. Salah satunya adalah bulan. Bumi kita punya satu satelit alam buatan Tuhan, ciptaan Tuhan, yaitu yang namanya bulan. Bulan ini senantiasa mengelilingi bumi karena dia adalah satelit bumi. Kemudian ada asteroid, banyak sekali asteroid yang ada di alam kita. Kemudian ada juga meteoroid, kemudian ada komet, banyak sekali. Kemudian ada bintik debu, molekul gas, dan atom-atom yang tak terhitung banyaknya. Nah, itu semua adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Kita perlu bersyukur pada Tuhan. Tuhan sudah menciptakan tata surya, dan tentu kalian harus ingat, kalau kalian punya jiwa petualang, kalau kalian punya jiwa ilmuwan, antariksawan, tentunya ini adalah awal kamu bisa belajar lebih sungguh lagi. Kenapa? Ketika pendahulu kita, ya, kita nanti akan belajar salah seorang penemu. Pendahulu kita sudah menemukan planet-planet dan juga asteroid atau benda-benda langit yang lain.
Tentunya kalian kalau memiliki jiwa petualang, jiwa antariksawan, ilmuwan, pasti berpikir, loh, kenapa ya Bapak ini atau orang ini bisa menemukan benda langit seperti ini? Tentunya membutuhkan alat-alat ya, salah satunya mungkin teleskop ya, sebagai benda alat untuk bisa melihat di angkasa. Kalau kalian mungkin suka dengan keilmuanan, bisa menciptakan pesawat ulang-alik untuk pergi ke angkasa, tentu hal yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa ketika kamu ketika besar bisa menciptakan pesawat dan bisa terbang ke angkasa dan menemukan benda-benda langit lainnya selain yang sudah sampai hari ini ditemukan. Nah, anak-anak, tadi kita belajar anggota surya, ada matahari, ada planet, ada asteroid, ada meteoroid, ada satelit, dan ada komet. Nah, kita satu-satu yuk belajar. Yang pertama, matahari. Kamu lihat matahari sebagai satu bintang yang sangat besar. Karena matahari adalah benda langit yang diameternya 1,4 juta kilometer, jadi 1.400.000 kilometer. Tentunya sangat luas sekali ya, sangat luas sampai kita tidak bisa membayangkan begitu besarnya matahari. Karena matahari juga berupa bola gas raksasa, makanya disebut bintang, sehingga bisa memancarkan cahayanya sendiri. Matahari ini juga cahayanya itu berasal dari reaksi gas-gas di dalam inti matahari. Nah, anak-anak, matahari yang sedemikian luas, sedemikian lebar sampai 1.400.000 kilometer, tentunya kalian berpikir ya, bola aja, bola basket yang ada di depanmu tuh kira-kira ya sekitar diameternya 30 cm lah, 30 cm, 35, atau mungkin ada yang 30 sekian. Nah, ini sekian juta kilometer, tentunya sangat luar biasa ciptaan Tuhan ini. Nah, kemudian, ini perbandingan planet-planet yang ada dibandingkan dengan matahari. Sedangkan planet itu adalah benda langit yang tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Contohnya Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Kamu lihat perbandingannya dari masing-masing planet ini. Nanti kita akan bahas ke dalam lagi sejauh mana perbandingan planet-planet ini. Yuk kita cek karakteristik masing-masing planet yang ada. Yang pertama, Merkurius. Tadi Merkurius adalah planet yang paling dekat. Planet yang paling dekat dengan matahari. Diameternya coba dilihat 4.875 km. Berapa kalinya ya dibandingkan dengan matahari tadi yang 1.400.000. Wah, tentunya ini sangat kecil. Ini planet yang paling dekat dengan matahari. Kemudian yang kedua, planet Venus. Planet ini dijuluki bintang kejora. Kenapa? Karena ketika kalian waktu dini hari atau ketika jam 3, jam 4 itu kamu masih bisa melihat planet ini kelihatan. Makanya dinamakan bintang kejora. Dan juga planet ini adalah planet yang paling panas, sehingga dijuluki bintang kejora ini ya. Panasnya sampai 464 derajat Celcius. Wah, tentunya sangat panas ya. Kalau kamu pernah memasak air yang sampai mendidih suhunya 100 derajat Celcius, ini 4 kali lipat, 4,5 kali lipat, sampai 464 derajat Celcius. Tentunya sangat panas. Kemudian, ini planet kita, tempat kita tinggal, Bumi, planet yang ditempati makhluk hidup dan dijuluki planet biru. Kenapa? Karena bumi kita itu 2/3 lautan.
sehingga planet kita dinamakan planet biru, tempat makhluk hidup baik itu manusia, hewan, tumbuhan bisa hidup di bumi kita yang tercinta ini. Untuk itu kita sebagai manusia yang diberi akal budi, yang diberi kemampuan oleh Tuhan, tetap kita harus menjaga planet kita ini supaya tetap lestari ya, tetap bisa kita tinggali dengan nyaman, dengan enak, dengan nyaman, dengan baik. Nah, kemudian planet yang berikutnya, planet Mars. Planet ini dijuluki planet merah. Karena apa? Karena ada besi oksida di permukaannya. Meskipun para peneliti ini, para ilmuwan itu sedang meneliti apakah mungkin ini planet terdekat dengan bumi ini, planet Mars ini bisa ditinggali oleh manusia. Sedang diteliti, tentunya butuh penelitian yang panjang supaya ada tempat untuk bisa kita tinggal. Ya, namanya antariksawan, ilmuwan itu pasti punya keinginan yang di luar pemikiran manusia umumnya. Kalian juga bisa belajar seperti itu. Siapa tahu kalian bisa mencari tahu apakah ada benda langit, planet yang lain yang bisa ditinggali oleh manusia. Tapi hari ini, sampai hari ini hanya bumi kita yang bisa kita tinggali karena ada atmosfer, kemudian ada udara yang mendukung di dalam kita bisa bertumbuh dan hidup. Kemudian Jupiter, planet yang terbesar. Bisa kalian lihat, ini adalah planet yang terbesar. Kemudian ditemukan oleh Galileo Galilei. Nah, ini yang saya bilang tadi ya. Ada seorang penemu, Galileo Galilei, dia berhasil menemukan planet Jupiter dan juga dia menemukan satelit-satelit yang lain yang bisa ditemukan. Tentunya butuh yang namanya proses yang panjang ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang penemuan ini. Kemudian Saturnus. Nah, ini planet yang paling indah. Dia memiliki cincin. Kelihatan dia planet yang paling indah. Kemudian dia planet terbesar kedua setelah Jupiter. Kemudian baru Saturnus. Ya, yang mempunyai cincin dan juga planet yang terindah. Kemudian yang berikutnya planet Uranus. Planet ini memiliki satelit alam yang jumlahnya 27 dan ditemukan oleh William Herschel. Nah, ini juga salah seorang penemu dari planet yang kita juga harus belajar dari beliaunya yang bisa menemukan planet-planet di luar angkasa kita. Kemudian planet yang terluar, yang paling luar adalah Neptunus. Ya, kalau ulangi ya, yang paling besar ini Jupiter, kemudian yang punya cincin Saturnus, kemudian ini Uranus, yang paling luar Neptunus. Meskipun di beberapa tahun yang lalu itu muncul nama Pluto, ya. Tapi sekarang Pluto tidak lagi disebut planet. Kenapa? Karena satu, Pluto diameternya dianggap terlalu kecil. Karena namanya planet itu dia harus besar, ya. Yang paling kecil aja tadi Merkurius 4.875 km. Nah, Pluto itu di bawah situ. Jadi dia tidak lagi disebut planet karena dia diameternya kecil, di bawahnya Merkurius. Itu planet-planet yang ada. Nah, kita sekarang belajar dari seorang penemu. Ini adalah maestro, fisikawan, astronom. Dia berasal dari Italia, lahirnya tahun 1564. Kalau sekarang tahun 2020 berarti 500 tahun yang lalu. 500 tahun yang lalu sudah hadir, sudah ada seorang penemu yang hebat, ya, Galileo Galilei. Di samping menemukan planet Jupiter, dia juga bisa menemukan satelitnya ya, satelit Jupiter, Ganymede, Europa, Io dan Callisto. Nah, tentunya masih banyak lagi penemuan-penemuan yang ditemukan oleh seorang Galileo Galilei.
Tentunya nanti kamu bisa belajar dari beliau. Nanti di rumah bisa belajar mencari tahu siapa sih Galileo Galileo, biografinya, catatan-catatannya, kemudian penemu-penemu yang lain. Ada William Herschel tadi, kemudian penemu planet yang lain. Coba nanti kamu gali, kamu cari, kamu browsing, kamu bisa mendapatkan banyak sekali penemu-penemu yang bisa menjadi contoh kalian. Nah, ketika kalian saat ini belajar, baik di tingkat dasar, nanti kemudian tingkat menengah sampai tingkat perguruan tinggi, tetap kamu punya daya juang, semangat untuk paling tidak kamu bisa melihat seorang Galileo Galilei yang bisa menemukan. Tentunya butuh perjuangan, pantang menyerah. Ya, bahwa kalian juga punya hal seperti Galileo Galilei. Nah, ini kita belajar dari berikutnya, benda langit berikutnya, asteroid. Ini contoh asteroid yang pernah tercetak ya. Ini asteroid ini benda langit yang berada di antara orbit Mars dan Jupiter. Asteroid ini juga mengelilingi matahari, dia berada di orbit antara Mars dan Jupiter. Tentunya benda ini juga sangat besar ya. Seperti batuan gitu ya, dia sangat besar, tapi juga tidak sebesar planet tadi ya. Kemudian kita belajar lagi tentang satelit. Ya, ini benda langit lain, satelit. Di samping tadi sudah belajar tentang bulan. Apa itu bulan? Bulan itu adalah satelit bumi mengelilingi sebuah planet. Jadi satelit ini selalu mengiring planet di dekatnya, dan dia juga ikut mengorbit matahari. Nah, dari satelit ini kita nanti bisa belajar tidak hanya satelit alam, nanti juga ada satelit buatan. Nah, ini contoh satelit buatan. Untuk apa? Kalau sekarang kita di rumah ya, stay at home, tentunya kita butuh komunikasi lewat internet. Kita bisa melihat tayangan-tayangan luar ya, dari luar negeri bisa kita lihat. Itu tentunya butuh satelit buatan ini. Dan kita di Indonesia sudah ada satelit Palapa, satelit dari Telkomsel, dan banyak lagi satelit-satelit buatan yang digunakan untuk komunikasi ya. Kita bersyukur ada orang-orang yang bisa menemukan atau membuat satelit buatan ini, sehingga kita bisa berkomunikasi. Meskipun saat ini kita ada di rumah, belajar di rumah, tapi tetap bisa berkomunikasi. Nah, kemudian benda langit berikutnya, meteor. Apa itu meteor? Meteor adalah batuan meteoroid yang masuk ke atmosfer bumi. Jadi sudah masuk ke atmosfer bumi, bergesekan dengan atmosfer sehingga menimbulkan jejak cahaya. Nah, kalau kalian pernah ke museum, mungkin dari petugas museumnya pernah menunjukkan yang namanya meteorit. Meteorit apa? Meteorit adalah meteor yang sudah sampai ke permukaan bumi. Mungkin sudah ada di museum di Semarang, di Ronggowarsito itu Pak Put pernah lihat ada meteorit. Itu benda angkasa yang sudah sampai ke bumi ya, sampai di museum itu tadi sudah ada. Nah, nanti kalian bisa lihat seperti apa meteorit itu. Kemudian, nah ini meteorit itu juga dinamakan bintang beralih atau bintang jatuh. Kenapa? Karena di angkasa ketika ada benda cahaya kelihatan seperti mau jatuh ke permukaan bumi itu, nah kebanyakan orang bilang, oh itu ada bintang jatuh. Padahal itu adalah meteor yang terkena atmosfer yang bergesekan dengan atmosfer. Dia dinamakan bintang jatuh atau bintangnya beralih ya, meninggalkan tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian benda langit lainnya adalah komet. Coba kamu lihat komet.
Komet adalah benda langit yang mengorbit matahari dengan lintasan yang sangat lonjong. Komet ini juga dikenal dengan nama bintang berekor. Ekor komet selalu menjauhi matahari. Nah, tentunya dari sekian banyak benda-benda langit tadi yang kita pelajari, itulah bagian dari tata surya kita. Kita bersyukur sebagai ciptaan Tuhan, manusia yang diberi akal budi, pikiran, bisa mengenal banyak sekali benda-benda langit tata surya yang ada di sekeliling kita. Tapi kita harus ingat, di luar sana banyak sekali galaksi lain. Jadi kalau kita itu di dalam galaksi Bima Sakti, ada galaksi-galaksi lain di luar sana yang sangat luas, sangat banyak jumlahnya. Tentunya kita sebagai pembelajar, kalian yang punya jiwa belajar, mari terus belajar, terus semangat belajar. Karena banyak sekali pengetahuan yang harus kita gali supaya kita tetap menjadi anak Tuhan yang terus menjadi berkat ya bagi semuanya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa tetap stay at home, belajar di rumah, jaga kebersihannya, dan mari kita tetap lawan virus ini, virus corona yang melanda ini. Kita lawan dengan apa? Semangat. Kita jaga kebersihan, kita jaga makanan kita, dan kita tetap menjadi anak Tuhan, tetap menjadi pemenang. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan bisa membantu kita, menolong kita supaya kita memenangkan peperangan ini, di dalam kita memenangkan peperangan melawan virus corona ini, supaya kita tetap menang dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, selamat belajar, Tuhan memberkati.